Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama saya dengan Vikaris Ayu Sundari yang melayani di Resort Buntoy Penda Alai. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa kita. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada hari ini, Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Dengan perikop sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada orang-orang yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ayat yang ke-19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Berdasarkan perikop firman Tuhan, sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan di dunia ini, kita mengetahui bahwa tidak ada satupun yang bersifat kekal. Karena Alkitab pun mengatakan bahwa segala sesuatu yang di dunia itu hanya sementara. Dan hal itu juga berlaku bagi kekuasaan bahkan pemerintahan yang ada di dunia. Dan kita wahyu dalam penglihatan Yohanes, dia menyatakan bahwa akan ada peralihan kekuasaan dari dunia yang akan dipegang oleh Sang Penguasa Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan hari ini merupakan suatu pengharapan yang sungguh nyata bagi orang percaya. Kita tahu bahwa pemerintahan kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus adalah pemerintahan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang percaya. Karena dalam pemerintahan Yesus Kristus akan ada kedamaian, akan ada keadilan, akan ada sukacita dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks firman Tuhan hari ini kita dapat melihat ke-24 para tua-tua dikatakan mereka tersungkur dan menyembah Yesus. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh nyata mereka saksikan dalam kehidupan mereka. Dari pemberitaan firman Tuhan hari ini dapat kita lihat setidaknya 3 alasan mengapa para tua-tua ini tersungkur dan menyembah Allah. Yang pertama adalah jelas alasannya karena pemerintahan akan dipegang oleh Sang Penguasa Agung Yesus Kristus.
Iman percaya kita sebagai orang Kristen, ini merupakan suatu kebanggaan ketika kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Di dalamnya kita tidak akan lagi melihat kekuasaan-kekuasaan yang tidak benar, tapi hanya kekuasaan yang menuntut keadilan dan kejujuran. Tidak akan ada ratap tangis, tidak akan ada lagi penindasan, tetapi kekuasaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus adalah kekuasaan damai sejahtera. Dan alasan yang kedua mendorong para tua-tua untuk sujud menyembah Tuhan adalah dalam kekuasaan Yesus Kristus, Dia akan memerintah dengan keadilan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita tidak akan bisa melihat lagi pemerintahan-pemerintahan yang di dunia ini yang seringkali mereka mementingkan kepentingan sendiri. Kita akan melihat bagaimana setiap orang akan dihakimi dengan timbangan yang adil dan benar. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita akan dituntut, kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan hal yang betul-betul sungguh di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang dapat kita lihat dari pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita menyaksikan Allah akan memberikan upah kepada hamba-hamba yang setia, kepada nabi-nabi yang jujur, kepada mereka yang takut akan Tuhan, dan kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada upah yang menanti bagi setiap orang yang tekun dalam iman pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Bagi kita ini merupakan iman pengharapan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Ini merupakan suatu motivasi bagi orang percaya. Ketika kita sungguh mempertanggungjawabkan iman pengharapan yang nyata itu, saya yakin dan percaya semua tidak akan sia-sia, karena segala sesuatu akan diperhitungkan Tuhan pada saatnya nanti. Dan dapat kita lihat dalam ayat yang ke-19, saya bacakan bagi kita sekalian. Maka terbukalah bait suci Allah dan sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci, dan terjadilah kilat dan guruh, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan hari ini, dapat kita lihat bahwa setiap orang yang bertekun dalam iman pengharapan, mereka akan melihat bait suci Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama dapat kita tahu bahwa bait suci Allah merupakan perwujudan nyata Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan itu pun akan terjadi bagi orang-orang yang benar. Mereka akan melihat tabut perjanjian Tuhan. Tetapi celaka bagi orang-orang yang tidak berpegang teguh dalam iman pengharapan yang benar. Mereka akan mendapat murka Allah. Dapat kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan terjadilah kilat dan guruh, dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini ketika kita tahu bahwa kita mengalami berbagai macam pergumulan hidup, mungkin saja kita merasa tidak ada keadilan, kita akan bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan melihat setiap pergumulan yang saya rasakan? Tetapi melalui teks firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar. Yang pertama adalah sebagai orang percaya, kita tahu segala sesuatu akan diperhitungkan Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan semasa hidup kita. Ketika kita melakukan dengan sungguh mengejar iman pengharapan yang benar, di situ disebut kita sebagai orang yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini juga kita diajarkan untuk memeriksa diri kita masing-masing, adakah kita hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau tidak, ada saatnya bagi kita untuk bertobat, datang kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam persekutuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terbukalah terhadap Tuhan dengan ketulusan, dengan iman pengharapan,
kita tahu bahwa tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Keterbukaan dan ketulusan untuk bertobat dan tinggal diam di dalam Tuhan adalah langkah awal menuju hidup baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa kita. Terima kasih Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya kami boleh dikuatkan dalam iman pengharapan yang benar. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati kehidupan kami senantiasa. Ajarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berpengharapan dengan nyata di dalam Tuhan. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada yang boleh melakukan pelayanan dengan sukacita. Berkati kehidupan mereka. Pakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan dimanapun berada dalam situasi apapun. Mari ya Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka. Begitupun ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, segala kutuk bahaya dan maut kami patahkan di dalam satu nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.